pemirsa CCTV, ya kita lanjutkan lagi ya kisah ya inspirasi bebas riba dari pasangan suami istri Pak Rosyidi dan Bu Meta Safari. Ini adalah program perdana kami RCC yang bekerjasama dengan Niaga TV. Baik, Bu Meta sama Pak Rosyidi, jadi cerita dong bagaimana teknis bebas ribanya. Ya ini yang mungkin perlu juga teman-teman ketahui nih. Coba ceritakan. Boleh siapa? Iya. Oh baik, Ibu ya. Karena kami merasa awam tentang seluk-beluk bank, terus tentang hukum, maka kami mengupayakan minta tolong kepada Uncle Taufik dengan menguasakan. Jadi sama Uncle dibuatkan surat kuasa bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang saya sudah dikuasakan oleh RCC, dalam hal ini dengan Intra, yaitu Indonesia Tanpa Riba. Itu. Jadi kalau ada yang datang, saya tinggal memberikan surat kuasa, fotokopi surat kuasa kepada yang pernah datang bahwa sudah ditangani oleh Intra. Gitu. Ada tambahan Pak? Dengan adanya surat kuasa itu, hati dan perasaan saya dan pekerjaan saya itu lebih tenang. Oh gitu ya. Karena udah ada pengarahan, pembinaan, dan pengetahuan bahwa segala sesuatu yang harus kita hadapi itu udah ada rambu-rambunya gitu Pak. Ya, jadi berdasarkan pengalaman ya di awal-awal RCC berdiri itu kan selalu ada pertanyaan, kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Bayarin dong. Selalu begitu. Iya. Ya, jadi ketika orang sudah terlanjur, tiba-tiba mereka menjadi pihak yang sangat berhak untuk menuntut pihak lain untuk membayarin hutangnya. Iya. Coba tuh. Ya, begitu kan? Iya. Makanya kemudian seiring perjalanan, termasuk Bu Meta ini termasuk yang awal-awal dan menjadi inspirasi saya juga sebetulnya untuk membuat lembaga bantuan hukum. Ya, karena ternyata kita sebagai warga negara muslim, kita punya hak untuk tidak bayar riba. Ya, bayangkan hak untuk tidak bayar riba. Cuma memang upaya itu tentu butuh effort yang sangat kuat begitu ya, dan melalui lembaga hukum yang kita bangun, setiap kasus yang masuk melalui surat kuasa tadi tidak semata-mata hanya untuk penanganan secara individu, tetapi ini akan terus masuk sebagai dokumen yang formal, karena nanti upaya hukum ini akan kita lakukan sampai kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Ya, jadi bukan sekedar yang bersangkutan memberikan kuasa untuk lepas dari tekanannya. Ya, karena memang kalau bicara surat kuasa itu sudah diatur juga dalam KUH Perdata ya 1792. Ya, berkaitan dengan bahwa setiap orang berhak untuk ya memilih pihak lain untuk ya menyelesaikan apa yang menjadi materi yang dikuasakan tersebut. Ya, jadi memang ini juga salah satu dari ya peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Ya, itu makanya kemudian lembaga bantuan hukum itu kita buat. Iya. Nah, Bu Meta sama Pak Rosyidi tolong juga berikan barangkali bukan tips ya, mungkin lebih berkaitan dengan pesan kepada teman-teman yang sudah terlanjur ataupun yang belum terlanjur, yang mungkin yang belum masuk ke dalam kata-kata riba. Mungkin berikan pesan-pesannya kepada mereka. Ya, silakan. Untuk yang sudah terlanjur, sebaiknya kita bebaskan dari riba. Kalau bisa hutangnya tetap dilunasi, bunganya tidak usah dibayar. Untuk yang belum terlanjur atau belum masuk ke dalam riba, sebaiknya jangan. Kalau belum ada kemampuan, jangan mengkredit atau jangan melakukan riba lah. Jadi kita nabung dulu, baru kita beli sesuatu berdasarkan kemampuan kita. Karena kalau udah nyemplung, rugi semuanya. Termasuk saya sendiri yang mengalami hal itu, segalanya. Bukan diri sendiri, keluarga, istri, anak, sampai beberapa keturunan mungkin akan merasakan hal seperti itu, Pak Ustaz. Insyaallah. Ya. Kita tambahan dari Bu Meta, ada tambahan pesan-pesan? Ya. Karena kan riba ini sudah apa ya, menjadi apa? Kelaziman lah ya. Kelaziman. Jadi ya, kalau dianggap biasa. wajar, Ya, dianggap biasa. Karena kebetulan saya di bidang pendidikan, mungkin ada instansi terkait yang nanti akan dengar di sekolah-sekolah itu tadi seperti awal saya bilang, pelajaran agama lebih ditekankan tentang masalah riba. Lalu mungkin untuk ustadzah yang biasanya kasih ceramah di kampung atau di perumahan, cobalah
jangan masalah riba ini di-keep yang dikeluarkan tentang ayat-ayat yang lain. Muamalah sekali-sekali atau bahkan sering dikulik lah masalah riba ini agak lebih dalam supaya teman-teman saya, anak-anak yang di sekolah itu bisa lebih paham tentang bahayanya riba karena merenggut semua segmen kehidupan kita. Begitu, Ustaz. Begitu ya. Baik. Ya, demikian tadi pesan-pesan yang kita bisa ya langsung dengarkan dari ya kita harus sebut ya mantan pelaku. Ya, betul. Mantan pelaku. Jadi kalau kita bicara siapa pelaku riba? Ya, pelaku riba itu adalah mereka yang meminta riba atau memakan riba. Lalu kemudian yang kedua orang yang membayarkan riba. Ya, bayangkan kita orang yang sudah dibuat susah membayar lebih ditambah lagi harus menjadi ya tadi disebutannya sebagai pelaku. La'anallah, la'ana Rasulullah, laknat Allah dan laknat Rasulullah kepada para pelaku tersebut termasuk orang yang mencatat dan menyaksikan. Jadi ya dalam hal ini kita kemudian memberikan advokasi melepas riba atau disingkat amr. Ya, amrullah ya, perintah Allah ya. Jadi semata-mata kita ingin membebaskan diri dari maksiat yang diancamkan begitu ngeri ya karena semata-mata perintah Allah, bukan karena urusan mampu atau tidak mampu membayar. Baik, pemirsa CCTV, jadi ini adalah ya episode perdana yang akan mengawali dari episode-episode yang lain tentang inspirasi bebas riba. Ya, jadi di inspirasi bebas riba nanti kita akan membahas pertama berkenaan dengan cerita nyata dari orang-orang yang sudah lepas atau bebas riba, kemudian kisah atau cerita mereka berkenaan dengan ya katakanlah mereka yang hidup atau beraktivitas ekonomi tanpa riba. Jadi yang sudah telanjur ataupun yang belum, sehingga kita semua bisa meyakini bahwa ya sesungguhnya kita bisa hidup tanpa riba. Ya, tidak seperti yang barangkali sekarang kita rasakan seolah-olah kalau tanpa riba nggak bisa punya apa-apa, gitu ya, Pak Bu. Kalau tanpa riba nggak bisa punya dapat modal dan seterusnya. Padahal justru dengan cara riba itulah kehancuran itu sudah berangsur-angsur akan kita hadapi, begitu ya. Demikian, hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.